Dia bisa punya list belanjaan sayur itu Hamin satu gitu ya. Jadi ibu-ibu nih misalnya Mbak Arina nih mau belanja nih besok mau bikin sayur sop sama ikan kembung goreng gitu ya. Itu bisa order duluan Mbak ke si tukang sayur itu gitu. Sederhana pakai Google Form aja. Masukin gitu ya. Belanja-belanja diambil jam berapa gitu ya. Udah tuh nanti pembayarannya mau transfer atau cash gitu ya. Udah gitu aja. Tapi itu kalau menurut si tukang sayur itu ngebuat sayur-sayur yang dia jual itu nggak ada sisanya. Jadi kan sekarang lagi tren ya isu apa namanya eh, pangan yang terbuang gitu ya, sayur-sayur yang kebuang gitu. Itu berhasil ngereduksi itu kalau kata si tukang sayur kalau saya ngobrol ya gitu. Itu hal-hal simpel yang karena dia bisa memposisikan diri, dia tahu nih, oh target saya ibu-ibu di komplek nih misal, yang kalau belanja itu pagi-pagi karena mau bikin sarapan gitu ya buat anak-anak di sekolah. Itu order Hamin satu gitu dan dikasih tahu diambil jam berapa gitu. Itu yang dia belanjakan malamnya ke pasar kayak gitu. Mungkin itu Mbak Arina dari saya. Segmented, targeted, dan positioning. Oke, baik. Terima kasih Mas Yogo ya untuk jawabannya tadi terkait pertanyaan dari Mas Septiono ya terkait yang UMKM dapat berinovasi, kemudian juga bagaimana kita bisa memitigasi risiko terkait adopsi dari teknologi digital, gitu ya. Jadi kalau tadi dari Mas Yogo itu segmented, targeted, dan oriented seperti itu ya. Baik, untuk teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui kolom chat, atau bisa juga share-share tadi terkait kendala dari teman-teman ya, untuk yang tadi juga sempat ada yang info kalau pernah mengalami permasalahan rugi gitu ya dalam berbisnis, seperti itu. Kemudian juga tadi juga ada dari Kak Anissa yang pernah rugi karena retur yang banyak. Nah, mungkin Kak Anissa juga kalau memang memungkinkan, apa bisa di-share Kak untuk pengalamannya ini seperti apa gitu ya. Jadi agar kita juga bisa saling sharing terkait kendala-kendala yang kita alami seperti itu dalam berbisnis ya, dalam berusaha. Oke. Kemudian Pak Yudi sepertinya saya juga ada pertanyaan Pak untuk Pak Yudi. Kalau dari dokter keuangan sendiri ini kan memang dirancang untuk mengecek kondisi kesehatan keuangan bisnis ya Pak ya. Nah, kemudian kalau dari pengecekannya ini kalau untuk pengecekannya ini juga bisa diakses untuk seluruh kalangan UMKM ya Pak ya, seperti itu ya. Ya. Hmm. Baik. Kalau untuk pengecekan em, kesehatan ini atau cek itu tadi ya, itu bisa untuk semua usaha. Jadi nanti kalau untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut itu bisa dibuka di website kita dokterkeuangan.com. Jadi di situ ada pilihan nantinya. Kita bisa melakukan auto assessment dari website secara langsung, tetapi memang secara hasil atau apa hasil penilaian itu nggak begitu lengkap ya dibandingkan kalau misalnya nanti eh, apa namanya asesmen yang diambil itu asesmen secara langsung. Jadi ada beberapa paket
yang kita berikan, paket layanan. Nah, ada yang auto assessment itu melalui website, jadi siapapun bisa secara langsung mengisi di form-formnya itu sudah tersedia, tinggal diisi aja. Tapi kalau ingin mengetahui kondisi realnya dan pengen one on one juga langsung dengan asesor itu kita juga bisa. Dan tentu hasilnya ini akan lebih lengkap karena dari setiap klien itu akan dihandle oleh satu orang asesor. Jadi tahapan mulai dari pengisian formulir, nanti data-data yang dilengkapi, yang diisi itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu nanti akan diarahkan oleh asesor. Sehingga eh, proses penilaian atau asesmen ini sesuai, hasilnya itu juga sesuai gitu loh dengan kondisi real dari usaha yang ada supaya nggak bias gitu. Karena kalau dari data yang kita berikan itu tidak lengkap, kemudian tidak valid gitu ya, nanti akan mempengaruhi pada hasil asesmennya tersebut. Bisa jadi hasilnya yang seharusnya misalnya dalam penilaiannya ya secara nilai atau skornya itu dapat A gitu. Karena data yang tidak lengkap ataupun bahkan tidak valid, akhirnya nilainya atau skornya hanya B atau C. Nah, ini nanti nilai ini kan akan mempengaruhi kepada eh, saran dan rekomendasi yang kita berikan sesuai dengan kondisi real yang dihadapi oleh usaha tersebut. Gitu, Mbak Rina. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Dan kemudian juga untuk ada pertanyaan dari Mas Paksi. Ya, untuk berusaha di UMKM paling sulit adalah membuat customer menjadi loyal. Bagaimana strateginya untuk mungkin bisa di-share dari Mas Yogo dan juga dari Pak Yudi Kurbani ya Pak ya. Menurut pandangan dari karena kan Pak Yudi juga telah memiliki beberapa usaha UMKM juga seperti itu ya Pak ya. Mungkin juga bisa dijelaskan dari sisi Mas Yogo untuk yang ke arah digitalisasinya dan juga dari Pak Yudi dari yang segi pemiliknya juga seperti itu. Pak Yudi dulu atau saya? Dari Mas Yogo dulu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi terkait dengan ini ya, supaya customer loyal ya Mbak Rina ya. Yang seperti tadi saya sempat sampaikan, eh, Pak Faksi ya, dari Merci Buana. Jadi memang sekarang ini bukan saatnya lagi produk oriented gitu ya. Kalau tadi di bahan paparan itu, saya menyebutnya itu, sekarang ini, itu adalah eranya relationship center. Artinya, kita bisa eh, mulai melihat ya, informasi lebih yang kita dapat dari customer. Sebagai contoh, Bapak misalkan, atau saya lah, saya punya kedai kopi misalkan. Kedai kopi saya punya Instagram. Salah satu punya, supaya kita bisa engage dengan customer itu adalah follow-followan Instagram. Saya nge-follow Instagram customer, terus pas customer datang saya minta eh di fallback dong Kak gitu. Tapi itu nggak cuma untuk kita nambah follower aja gitu ya. Tapi kita lihat misal, oh ternyata hari itu dia dia nikahan nih, dia hadir dia nikah gitu ya. Kita sebagai karena dia customer yang loyal, customer yang sering datang ke kedai kita kasih message lah atau kita kalau ada anggarannya kita treatment mereka dengan ngasih karangan bunga atau kita kasih eh, special coffee untuk berdua gitu ya. Itu kan salah satu bikin engage ya. Atau misalkan kayak tadi yang saya cerita pada saat saya paparan.
Kita tahu nih customer ini si Ibu A misalkan, sebut saja Bu Arina misalkan. Bu Arina ini sering datang ke kedai kopi dari jam 10 sampai jam 12 setiap hari Selasa misalkan. Kita udah metain tuh. Oh, Bu Arina ternyata kalau ke kedai kopi jam 10 sampai jam 12 setiap hari Selasa. Kadang-kadang Minggu datang gitu kan. Spendnya berapa? Oh, rata-rata 70 sampai 100 ribu sekali kunjungan gitu ya. Suatu kali kita tahu nih, oh ternyata Bu Arina hari Selasa ini ulang tahun gitu kan. Sesimpel kita ngasih special dish gitu ya. Kita kasih makanan spesial buat Bu Arina yang datang. Terus kita nyanyikan sama-sama selamat ulang tahun bareng karyawan dan customer yang datang hari itu. Saya yakin Bu Arina senang. Senang nggak kira-kira Bu Arina kalau pas ulang tahun digituin, Bu? Iya, senang Mas. Nah, pasti seneng kan? Dan senengnya customer itu diharapkan sih bisa ngajak yang lain untuk datang gitu. Sama kasusnya dengan kisah tukang sayur tadi itu, Mas Paksi ya. Yang saya cerita dia itu eh, ngumpulin orderan ibu-ibu itu H-1 gitu ya. Maunya apa gitu ya. Dan itu karena kemudahan itu kita bisa milih juga mau dianterin apa diambil sendiri gitu. Dia tuh ada karyawan yang memang dedicated untuk nganter. Nah, gara-gara kemudahan nganter itu, walaupun customer harus bayar lebih mahal, tapi karena dia nyaman gitu dianterin ke rumah, nggak harus pagi-pagi belanja ke warung keluar gitu ya. Akhirnya mulai tuh ibu-ibu saling ngomong gitu, enak loh belanja sayur di bapak itu gitu ya. Servisnya bagus gitu ya. Terus diantar langsung gitu ya, kayak gitu. Itu sih mungkin beberapa catatan dari saya gitu ya. Mungkin Pak Yudi ada tambahan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yogo. Ya betul sekali tadi ya seperti yang udah disampaikan Mas Yogo ya. Jadi kalau sekarang itu kayaknya udah bukan produk oriented gitu. Eh, Banyak sekali produk-produk yang sekarang lagi tren gitu ya. Yang yang penjualannya terkadang tuh kita melihat setelah kita beli tuh ternyata ya biasa aja sebetulnya kalau secara produk gitu atau secara kualitas. Tapi dia eh, bisa melakukan penjualan itu luar biasa sampai viral. Nah, inilah yang terjadi pergeseran seperti tadi Mas Yogo bilang, orang-orang sekarang itu cenderung kepada eh, customer experience ya, bahasanya itu. Jadi dia tertarik membeli produk itu karena eh, ketertarikannya itu karena sesuatu hal yang lain, bukan sebetulnya bukan pada produk. Bisa jadi karena eh, produk diferensiasi produknya lumayan kuat gitu ya. Jadi lumayan jelas secara branding itu dia mengemas produknya ini kelihatan banget diferensiasinya. Jadi ada suatu keunggulan yang jelas gitu ya, yang tertangkap oleh customer sehingga membedakan produk ini dengan produk-produk sejenis yang lain. Terus gampang juga untuk diingat. Kemudian eh, menjadi kalau sekarang itu dengan produk ini nih apa ya bahasanya itu mengesankan gitu kepada si customer atau si usernya yang beli. Nah ini hal-hal penting ya dan ini memang lebih lebih dalam ini yang menguasai mungkin orang-orang dari sisi marketing ya. Tapi yang sepengalaman saya memang kita disarankan memang wajib gitu untuk mengenali produk kita ini apa sih yang menjadi pembeda dari produk-produk lain.
Kemudian nanti bagaimana kita mengangkat brandnya ini. Nge-brandingnya itu sebagai produk apa. Nah, tahapan-tahapan ini yang harus dilakukan sehingga kita bisa men- apa, mendapatkan loyal customer. Jadi dengan diferensiasi yang kuat itu sehingga kita em, bisa mendapatkan customer-customer yang loyal sehingga dia bisa bertahan dan tidak tergoyahkan dengan customer apa produk-produk yang lain. Itu tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak, untuk Mas Yogo dan juga Pak Yugi. Dan semoga untuk Pak Paksi bisa terjawab ya pertanyaannya. Kemudian juga ada pertanyaan kembali dari Mbak Fenan. Saya merasa omset penjualan saya sangat kurang pada saat ini sehingga terasa tidak cukup. Bagaimana cara mendongkrak omset penjualan saya dikaitkan dengan digitalisasi seperti itu. Untuk Mas Yogo ya pertanyaan ini. Baik, Mbak. Eh, kalau saya sekalian boleh nggak, Mbak? Sama yang di bawahnya atau satu-satu? Satu-satu ya? Oh iya boleh juga. Hmm. Nah, saya pikir ada kaitannya ya. Hmm. Kalau tadi Mbak Fenan nyebut omset saya menurun gitu ya, penjualannya berkurang kaitannya dengan digitalisasi. Pertama, apakah sudah memanfaatkan semua platform digital atau belum? Kalau eh, tadi ya, yang disampaikan Pak Yudi sebelumnya, diferensiasi produk kita tuh apa gitu ya? Apa yang kita jual? Apakah kita ngejual jasa atau produk gitu ya? Jajanan pasar atau apa? Kalau Pak Joko itu kan nanyanya produk jajanan yang biasa dititipkan di pasar tradisional gitu. Halo, Gimana? eh, Halo? ya halo. Ini tadi Bapak mempertanyakan produk Hmm, penjualan produknya apa? Mm-mm. penjualan saya itu kalau bisa dibilang sembako dan istilah pasarnya kering-keringan lah. Jadi termasuk juga Hmm, barang-barang kayak kopi-kopian. Sebenarnya saset ya Pak ya? biasa dibilang kelontongan ya kalau istilah ininya. Hmm, Jadi hmm. bukan hanya sembako, tapi memang dominannya sembako gitu. Iya. Nah, terus yang maksud saya hubungannya dengan digitalisasi itu saya masih kurang kurang paham tuh apanya ruang digitalisasinya itu bagaimana gitu itu itu yang maksud saya perlu di, dijelaskan oleh Bapak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fenan penjelasannya. Ruang digitalisasinya seperti apa ya kalau misalkan di toko kelontong kan gitu ya pertanyaannya. Nah, saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan ya mulai dari yang pertama, Bapak selama ini untuk stok di toko apakah sudah computerized atau masih manual Pak Fenan? Oh, masih manual Pak? Manual. Oh, Jadi masih manual. masih agak buta mengenai digitalisasi ini. Justru saya ingin masuk Mm-mm. ke ke hal yang berbau digitalisasi gitu untuk mendongkrak misalnya konsumen secara online atau gimana. Iya Pak. Jadi kalau misalkan memang eh, mau mulai Pak, saya pikir dari bertahap ya yang dapat dilakukan gitu ya. Mulai dari pencatatan secara komputerisasi gitu ya. Kemudian mana nih barang yang sudah expired duluan sama yang expirednya belakangan. Jangan sampai kita masih jual barang yang secara stok udah expired gitu ya. Kemudian pencatatan keuangannya gitu Pak. Karena kekhasan toko kelontongan itu yang saya pahami ya, itu sering bocor alus Pak bahasanya ya. Bocor halus itu artinya entah itu diambil sama kita sendiri gitu ya, buat keperluan pribadi atau gimana gitu. Jadi eh,
bahasanya itu memang kalau tidak didata, eh, stock of name istilahnya secara computerized, kita bisa kehilangan, oh kita sisa barang ini tinggal berapa ya gitu. Jangan-jangan harusnya untung, malah enggak gitu. Gitu. Itu yang saya pahami sih Pak. Dan saya pikir step by step ya Pak ya. Pelan-pelan gitu ya, nggak bisa langsung Halo? digitalisasi itu nggak hanya langsung, oh saya harus masarin di Tokopedia misalkan, atau saya masarin secara online. Tapi mulai-mulai hal sederhana kayak misalkan pencatatan keuangan, pencatatan stok barang gitu ya. Aduh, gitu. Halo? Halo? Iya, justru saya paham mengenai tadi Bapak menyebut stok nama kan. Memang Mm-mm. kalau stok nama itu kalau secara computerized itu mungkin gampang ya seperti yang di toko kayak Alfa atau toko-toko gitu kan. Tapi ini kan masih manual itu stok nama itu yang agak susah banget karena kan yang namanya stok nama misalnya lah mengenai yang harus ditimbang dan ini berapa berkurangnya itu kan susah sekali tuh. Mungkin eh, dan kemudian barangnya juga banyak. Jadi dia dia bukan hanya dijual dalam satuan gitu. Jadi dia mungkin misalnya kacang, kacang hijau atau apa, dia dijualnya kan dalam bentuk kiloan. Jadi itu agak susah itu stok namanya. Iya Pak, makanya pasti susah sih. Saya aja yang di toko gitu ya, toko untuk surfing, pencatatan stok opnam itu salah satu yang memang sangat menantang gitu ya. Karena bisa jadi kita kelebihan stok gitu ya, atau pernah kejadian ada customer nyari stok barang itu gitu ya. Ternyata kita kosong stoknya gitu, padahal dia mau beli dalam jumlah besar kayak gitu. Pak Yudi mungkin mau nambahkan, silakan Pak. Ya, kalau menambahkan sedikit Pak Fenan ya. Kalau terkait dengan memang betul sekali kalau di sepengalaman yang saya tahu gitu ya di toko kelontongan gitu toko sembako itu memang ya kendalanya terkadang itu adalah dalam hal pencatatan. Jadi mulai dari pencatatan stok, pencatatan penjualan gitu ya. Nah ini kan biasanya kebanyakan itu secara manual. Nah, disinilah yang bisa mengakibatkan eh, kita nggak tahu nih kondisi realnya toko kita ini eh, profit atau untung atau rugi gitu. Karena kita nggak tahu realnya ya dari sisi stok kita ini ada berapa, kemudian nanti yang terjual itu berapa, stok akhirnya berapa. Kalau dalam hal pencatatannya kita masih kurang, belum biasanya secara manual tuh baru apa adanya gitu ya. Belum secara sistemasi atau computerized itu kita agak sulit Pak untuk melakukan pengawasan. Jadi mungkin bisa seperti yang Mas Yogo bilang tadi, kita memang harus lakukan secara bertahap nih. Dirapikan dulu dari sisi tokonya dulu nih Pak, dari sisi administrasinya ya. Dari sisi pencatatannya, pembukuannya ini kita rapikan. Kemudian nanti Bapak sudah bisa menilai, oh kondisi toko saya ini seperti ini sekarang. Misalnya jumlah persediaan itu segini, jumlah barang yang ada dinilai secara rupiah ini segini. Kemudian nanti secara perlahan setiap transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang itu harus selalu dicatat. Nah, nanti kalau secara akuntansi itu ada metodenya sih Pak sebetulnya. Jadi kita bisa mencatat dari sisi walaupun kita nggak bisa mencatat detail gitu ya dari biasanya kan penjualan itu misalnya berapa kilo atau berapa piece gitu. Nah, kita hanya mencatat dari sisi uang yang diterima. Nah, itu nanti ada metodenya kita bisa hitung ini sebetulnya benar atau enggak atau ada yang loss gitu. Nah, cuma memang
secara tahapan yang bisa kita lakukan ini memang harus bertahap, Pak, sampai nanti kita bisa melangkah kepada platform-platform digital untuk mendongkrak omset penjualan gitu. Itu Pak Fenan tambahan dari saya. Ya, baik. Semoga untuk pertanyaan dari Pak Fenan bisa terjawab ya, Pak ya. Kemudian juga kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 dan 4 dari Pak Joko. Ya, terkait misal kita mempunyai produk jajanan yang terbiasa dititipkan di pasar tradisional, kemudian ingin naik kelas dengan membuat produk dengan kualitas yang mendekati produk yang sudah terkenal. Apa sebaiknya dilakukan untuk memperkenalkan produk tersebut di STP yang baru? Dan apabila kita ingin menggunakan jasa influencer seperti selebgram lokal, apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Level kepercayaan, ulasan objektif, harga, tampilan konten, dan lain-lain. Mungkin dari Mas Yogo, kemudian dilanjut dari Pak Yudi. Baik. Terdengar ya Mbak Rina suara saya? Tadi sempat terputus. Iya, kedengaran Mas. Oke. Ya, Pak Joko, untuk jajanan misalkan nih ya, apakah memang naik kelas gitu ya, perlu naik kelas dengan membuat produk dengan kualitas yang mendekati produk yang sudah terkenal? Justru kalau menurut hemat saya, kalau misalkan dari segi penjualan, keuntungan, kita masih oke gitu ya. Kita bertahan dulu di posisi itu gitu ya. Karena ketika kita membuat produk dengan kualitas yang mendekati produk yang sudah terkenal, bisa jadi konsumen nggak tahu produk kita gitu. Tapi kalau kita secara bertahap melakukan perbaikan kualitas gitu ya, dan mulai dikenalkan, itu akan lebih smooth gitu ya. Karena tidak jarang saya lihat di beberapa kasus UMKM gitu ya, itu memilih untuk langsung switch ke produk mirip dengan produk yang terkenal, dia malah berantakan dari sisi bisnis. Kita bisnis mau apa sih gitu ya? Kan kita bisnis mau untung ya, mau dapat penjualan yang banyak gitu ya. Itu malah collapse sekarang nggak bisa bersaing dengan produk yang sudah terkenal tersebut. Dan akhirnya tutup gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selebgram lokal tuh gimana sih milihnya gitu ya? Saya pernah pakai selebgram gitu ya Pak untuk eh, promosi toko saya gitu ya. Tadi video yang sempat saya putar saat presentasi itu salah satu produk dari selebgram. Kita harus lihat gitu ya, pertimbangannya sih yang pertama ya kita harus lihat seberapa impactful dia gitu ya. Bisa dilihat dari konten sosial medianya gitu ya. Berapa reach-nya, customer-nya, kemudian berapa banyak targeted segmen yang dia eh, bisa jangkau kayak gitu ya. Kemudian berapa view dari video-video yang dia buat gitu ya. Itu jadi salah satu pertimbangan gitu ya. Dan kemarin itu pertimbangan lainnya itu adalah apakah memang untuk segmen yang sesuai dengan pasar kita, si influencer ini cukup terkenal apa enggak gitu ya. Bisa jadi dia terkenal di segmen yang lain gitu, bukan di segmennya kita kan gitu. Mungkin itu Pak dari Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.